semua, selamat datang lagi di channel GPNet. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini saya ingin membahas seputar pin network lagi teman-teman ya. Jadi di sini ada tulisan atau artikel yang sangat bagus ya teman-teman ya, dari Bang Novi Vicky Akiheri ya teman-teman ya. Jadi beliau menulis sesuatu yang bagus dan bisa menjadi penyemangat kita ya teman-teman ya, dalam menambang pi atau mengklik petir untuk pi teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada judulnya kurang lebih tidur yang tergaji ya teman-teman ya. Pioneer memiliki kemandirian yang berdaulat dalam mengatur koin pi yang dimilikinya. Namun kemandirian serta kedaulatan atas diri sendiri tidak lantas melakukan barter seenaknya dengan nilai rendah seperti 1 pi 100, 1000 ataupun 10.000. Karena koin pi telah mencapai nilai konsensus yaitu 1 pi sekitar 314.000 sekian teman-teman ya. Jadi kemandirian dan kedaulatan para pioner adalah kemandirian dan kedaulatan dalam ketaatan pada nilai konsensus. Ini yang dimaksud sebagai kesepakatan global. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau pioner sedang memiliki kebutuhan mendesak sehingga harus terpaksa menjual koin pi pada founder ataupun yang berlagak seperti vendor dengan nilai 1 pi ditentukan sesuai selera mereka. Ya teman-teman ya, pasti banyak yang demikian ya mungkin ya. Jadi kurang lebih jawab sederhananya seperti ini teman-teman ya. Pertama, proyek pi ini prestisius, adalah proyek jangka panjang dengan terlebih dahulu membangun ekosistem dan teknologi. Kedua, ada fase-fase yang harus dilewati mulai dari fase penambangan, fase enclosed mainnet, dan selanjutnya fase open mainnet. Dan ketiga, apa yang terjadi di beberapa negara seperti hukuman pembekuan akun pi selama 100 tahun. Ada yang dihapus akunnya atau ditarik koinnya dari dompet wallet. Serta baru-baru ini kita dengar berita pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh sahabat pi Nigeria teman-teman ya. Sehingga mereka semua yang ada di Nigeria mendapatkan hukuman pembekuan akun selama 50 tahun teman-teman. Ini sangat disayangkan ya, karena melanggar peraturan Osman itu teman-teman ya. Lalu saat ini kita telah memasuki fase enclosed mainnet atau jaringan besar tertutup. Dalam kurun waktu enclosed mainnet ini ada dua hal yang harus diperhatikan dan merupakan tanggung jawab serta kewajiban para pioner, terutama yang telah mencapai status available balance atau koin telah siap digunakan, antara lain: 1. Tanggung jawab dan kewajiban melakukan barter P2P di antara sesama pioner yang telah available balance dan saling kenal dengan mengacu pada nilai konsensus yaitu 314.000 sekian. Jenis barang yang dibarter tidak perlu barang mewah, bisa di bawah 100.000. Yang penting dapat terekam dalam catatan buku besar pada blockchain pi network teman-teman ya. Perlu diingat bahwa barter P2P tidak memerlukan vendor. Dalam hal ini dilakukan antara sesama pioner yang saling kenal dan tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun. 2. Adalah ketika memasuki tahapan belanja dalam ekologi pi network, masa di mana sahabat pi network yang telah available balance dapat melakukan transaksi barter langsung kepada vendor seperti pi chain mall, barter mall, dan seterusnya. Seperti yang ada pada menu brainstorm di pi browser, atau berbelanja barter pada startup dunia yang berada dalam ekologi pi network. Tentu masa belanja barter saat ini masih menunggu selesainya SDK teman-teman ya, atau software development kits. Seperti biasa, step perubahan atau step akan ada pemberitahuan dari sistem pi network ya. Jadi kita harus mengacu ataupun kita harus sabar, nanti pemberitahuan yang ada di sistem pi network ya. Jadi kita tidak perlu terburu-buru. Oke, lanjut. Dalam masa enclosed mainnet, poin 1 dan 2 adalah merupakan batu uji bagi para pioner untuk memasuki masa selanjutnya, yaitu fase open mainnet. Ini masa yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya. Kematangan dalam fase enclosed mainnet akan sangat menentukan cepat atau lambat datang fase open mainnet.
Oleh karenanya, kita harus terus mendorong para pioner untuk melakukan barter P2P menjelang datang waktu berbelanja lewat vendor dan startup dunia dalam ekologi P-Network. Jadi, jelas pada fase EcoSmart ini tidak boleh ada barter koin P dengan uang fiat. Ini perlu digarisbawahi teman-teman ya. Tidak boleh ada barter koin P dengan uang fiat. Bila itu terjadi, maka akun pemilik koin serta pemilik uang akan dibanet dan dihanguskan. Jadi sayang banget ya. Untuk menghindari hukuman massal seperti yang terjadi di Nigeria, maka setiap pioner berkewajiban melaporkan transaksi mencurigakan yang diketahui agar kita semua tidak kena imbas dari perbuatan orang-orang dengan alasan kebutuhan dan sebagainya. Ya, jadi saya harapkan juga kita jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain tentunya. Kemandirian keuangan warga dunia adalah merupakan tujuan mulia dari diciptakannya proyek prestisius ini oleh Dr. Nicholas Kokalis, teman-teman ya. Contoh, ada penambang selama 6 bulan dan memiliki koin 100,1234567 P yang telah bermigrasi. Dan Anda sebelumnya telah melakukan konfigurasi tingkat penguncian 90% dengan durasi 3 tahun. Di wallet pioner, maka 90 P Anda akan terkunci selama 3 tahun dengan reward mencapai 400% pada tahun 2025. Nah, artinya sama saja dengan pioner memiliki deposito selama 3 tahun dan diberikan keuntungan 400%. Dari 90 koin P yang ada, kemudian 10 yang available balance dapat pioner belanjakan untuk keperluan pribadi selama 20 tahun dengan pengeluaran 100 juta per bulan. Tentu apabila semua pioner konsisten mendukung nilai konsensus. Nah, dari gambaran di atas, maka sebenarnya pioner tidak perlu lagi menginvestasikan koin P kepada lembaga apapun atau platform apapun dengan iming-iming apapun ya teman-teman ya. Sebab sistem P berjalan dan para pioner tidur saja digaji oleh sistem. Bayangkan saja, kalau dalam satu hari atau 24 jam seorang pioner bertambah 1 P, maka gaji pioner tersebut adalah 4,7 miliar per hari. Hidup nyaman tanpa risiko teman-teman ya. Tapi, kalau pioner kena iming-iming atau janji manis dengan yang menakuti pioner, bagaimana kalau koin habis dan kemudian tergoda untuk melakukan investasi dengan mentransfer koin P kepada pihak lain? Maka hal yang perlu diingat adalah 1. Apakah pihak lain tersebut amanah atau tidak? 2. Apakah reward atau keuntungan yang diberikan bisa mencapai hasil lockup dalam sistem P-Network atau tidak? Lalu yang ketiga, hal yang menakutkan adalah setiap pioner terikat pada kontrak pintar dan apabila koin telah berpindah tangan maka koin itu bukan lagi milik pioner, walau diikat lewat perjanjian notaris dan sebagainya teman-teman ya. Jadi apabila koin teman-teman sudah berpindah ke wallet pioner lain, maka itu bukan lagi milik pioner tersebut teman-teman ya, walau diikat lewat perjanjian notaris dan sebagainya. Saran kepada para pioner untuk selalu menjaga koin P Anda dari incaran tukang serok dan pemulung koin P teman-teman ya. Ingat, koin P Anda mahal dan langka. Jangan tergoda oleh bujuk rayu dengan iming-iming di luar logika. Sebab untuk apa bertaruh hal yang belum pasti sedangkan sistem dalam P telah menjamin bahwa Anda tidur saja dapat upah atau gaji yang tinggi. Hal inilah yang dimaksud sebagai kemandirian dan kedaulatan keuangan warga dunia. Ingat, Anda tidur saja digaji. Jadi tidak perlu repot investasi. Hal yang penting lakukan fungsi sosial Anda dengan memberikan kemakmuran pada sekeliling Anda, mulai dari saudara, tetangga, dan sahabat yang belum beruntung atau siapa yang membutuhkan uluran tangan Anda. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Artikel atau tulisan dari Novi Vicky Akyari ya teman-teman ya. Jadi lebih baik kita tidak perlu melakukan hal-hal yang dilarang teman-teman ya. Lebih baik kita bersabar saja. Oke, mungkin sekian dulu info yang bisa saya bagikan atau yang bisa saya share ya. Kurang lebihnya minta maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.